Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat bertemu kembali di GPDI Sion Bitung Tengah channel YouTube bersama dengan saya dalam secangkir teh. Dan jangan lupa saudara, sebelum saya melanjutkan supaya di komen, like dan di subscribe, tekan tanda lonceng di bawah ini. Haleluya. Pada bagian yang pertama dari khotbah saya tentang menjawab pencobaan kepada iblis, saudara, kita sudah mendapati bagaimana strategi iblis yang iblis coba jalankan untuk mencoba Yesus. Di bagian pertama dari Matius pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, saudara mendapati bahwa Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Dan pencobaan pertama yang lakukan iblis kepada Yesus Kristus adalah meminta Yesus untuk menjadikan batu roti. Iblis membuat polemik dalam penerapan firman Tuhan sehingga kita menjadi bingung, karena yang dikatakan dia itu kelihatannya benar. Saudara, tidak ada yang salah. Toh dia tidak menggunakan catatan-catatan dari Hades. Dia tidak menggunakan pola pikirannya sendiri. Tapi yang selalu dia katakan kepada kita itu adalah catatan surga. Tetapi ada unsur pembalikan fakta di dalamnya. Ada unsur jebakan di dalamnya. Dan ada banyak hal rencana-rencana iblis di dalamnya untuk menjerumuskan saudara dan saya. Disinilah kita harus waspada. Perhatikan sekarang. Saya membawa saudara ke dalam pencobaan iblis yang kedua yang mirip sekali dengan hal ini. Dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh, bagaimana Yesus dibawa di atas bubungan bait Allah. Jadi di atas batu pertama, kedua di bubungan bait Allah, lebih tinggi lagi kemudian di atas gunung, saudara. Dan yang keempat nanti di Golgota, di atas bukit plus di atas kayu salib. Kita melihat bagaimana pencobaan dilakukan iblis itu tambah waktu, tambah naik, dan itu akan seiringan dengan tingkat kedewasaan kita yang semakin bertambah. Semakin tinggi tingkat kedewasaan kita, semakin naik tingkat kerohanian kita, semakin kita di atas, maka semakin di atas pula pencobaan yang akan iblis kerjakan bagi kita. Nah, saudara, kita perhatikan dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh, ya. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Perhatikan saudara, iblis membawa Yesus ke kota suci untuk satu peperangan spiritual. Ya, iblis ingin supaya Yesus melompat dari ketinggian, supaya Bapa mendemonstrasikan kuasanya, bukan untuk membangkitkan Yesus dari antara orang mati seperti yang Tuhan sudah siapkan di dalam rencana-rencana dan sistem penebusan yang akan datang, tetapi saudara, hanya untuk menopang Yesus agar tidak mati. Ini akan sangat-sangat bertolak belakang dengan rencana Allah. Karena rencana Allah justru adalah Yesus mati dan dibangkitkan dalam rangka menebus dosa-dosa manusia, bukan jatuh dari ketinggian lalu kemudian ditopang supaya tidak mati. Ya, yang iblis rencanakan adalah tidak adanya kematian dari Yesus Kristus. Karena kematian Yesus Kristus akan mengakibatkan kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Dan itu akan terjadi bagi seluruh orang-orang percaya. Nah saudara, rencana bagi Yesus itu adalah rencana yang sangat luar biasa, yaitu yang Bapa mau adalah Yesus akan mengalami kematian supaya ada kebangkitan dan ada kehidupan. Karena kalau Yesus tidak mati, tidak akan ada kebangkitan bagi dia dan bagi saya dan bagi saudara-saudara sekalian. Itu sebabnya harus ada kematian Kristus. Ya.
Iblis tahu apabila Yesus lompat, maka betul memang Bapa bisa mendemonstrasikan kuasanya. Dia tidak akan dapat untuk terantuk, dia tidak akan mati. Tetapi sesungguhnya rencana Bapa lebih besar daripada itu. Yesus harus mati di kayu salib untuk supaya dibangkitkan oleh Roh Allah. Lalu kemudian terjadilah kemerdekaan, terjadilah kemenangan, yaitu kelepasan umat manusia dari segala dosa-dosa. Nah saudara, mari kita coba perhatikan dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 14 dan 17. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Nah saudara sekalian, iblis dia ingin memperlihatkan kepada Yesus, Yesus harus memilih untuk tidak mengalami kematian. Senangnya mendemonstrasikan kuasanya untuk tidak perlu mati, untuk tidak perlu terantuk, untuk tidak perlu disalibkan, tidak perlu pikul salib, untuk tidak perlu masuk di dalam kuburan, tidak perlu ada proses 3 hari di dalam kuburan, tidak perlu. Itulah yang menjadi rencana daripada iblis. Dia tahu kalau Yesus melompat dan Yesus sudah merasakan bahwa dia tidak mengalami apa-apa, maka dengan demikian dia juga tidak perlu untuk mengalami kematian. Lalu terjadilah penebusan. Saudara, kalau Yesus tidak mengalami kematian dan kebangkitan, dengan demikian tidak ada penebusan dosa, maka sampai sekarang ini saudara dan saya masih tetap hidup dalam dosa. Haleluya. Tapi Yesus berkata, jangan mencobai Tuhan Allah. Kata mencobai menggunakan kata epirazzo, yang berarti saudara secara menyeluruh. Ini untuk menguji Allah, untuk membuktikan karakternya dan kekuatannya. Apakah Allah itu sanggup untuk melakukan perkara itu? Ya, apakah Allah sanggup melakukannya? Satu pertanyaan. Apakah Allah sanggup melakukannya? Allah sanggup. Allah sanggup untuk menebus dosa manusia tanpa kematian Yesus Kristus di kayu salib. Tapi bukan itu rencana Allah. Rencana Allah adalah di dalam kematian ada kehidupan. Di dalam kematian ada kebenaran. Coba kita periksa saudara ya, bagaimana yang iblis ingin kerjakan juga bagi gereja Kristus di akhir zaman ini. Ya, iblis gaungkan masalah predestinasi kepada kita. Sekali selamat, tetap selamat. Dan dalam hal predestinasi ini, iblis ingin supaya kita tidak memilih untuk memikul salib. Ya, iblis kemudian memprovokasi kita supaya kita tidak menyalibkan diri dan mati terhadap dosa-dosa, lalu dibangkitkan Allah untuk hidup dalam kebenaran. Tetapi iblis mencoba memberi pengajaran kepada kita untuk kita menjatuhkan diri dalam dosa, menjatuhkan diri dalam kegelapan, menjatuhkan diri dalam kenistaan. Karena Allah sanggup mendemonstrasikan kasih karunia-Nya kepada kita. Ya. Dan Allah mendemonstrasikan kasih karunia kepada kita itu hanya untuk membela kita. Sehingga kita tidak perlu pikul-pikul salib, tidak perlu mati terhadap dosa-dosa, dan tidak perlu hidup dalam kebangkitan dan kebenaran. Sebab sudah ada pembela. Inilah penyesatan itu, saudara. Tetapi yang sesungguhnya yang Allah inginkan dalam kehidupan kita adalah supaya kita mati terhadap dosa dan hidup dalam kebenaran, sama seperti Kristus sudah mati dan dibangkitkan. Demikian juga saudara dan saya mati dan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus untuk hidup dalam kebenaran firman-Nya. Saudara, iblis selalu tawarkan kepada kita. Iblis katakan begini, kan kamu sudah ditentukan untuk selamat. Itu sebabnya apapun dosa yang kamu perbuat dan seberapa berat pelanggaran-pelanggaranmu,
Kamu tidak akan binasa karena kamu sudah ditentukan untuk selamat. Karena Yesus sudah menjadi pembela bagi kamu. Tidak perlu kamu mati terhadap dosa-dosa kamu. Sebab pasti Kristus akan membela kamu. Pasti Kristus akan menantang kamu. Pasti Kristus tidak akan membiarkan engkau terantuk. Saudara, ya. Iblis ingin kita lompat, meninggalkan kesucian, sama seperti ketika Yesus ada di bumbungan bait Allah, ada di tempat suci. Iblis ingin kita melompat dari kesucian itu. Iblis ingin kita keluar dari kesucian itu. Ya. Dan dia ingatkan karena ada Yesus. Saudara, ya. Yesus adalah penebus. Tidak mungkin dia membiarkan kamu tergeletak. Kan firman-Nya tertulis, orang benar apabila ia jatuh tidak akan tergeletak, sebab tangan Tuhan akan menopangmu. Kembali lagi, yang iblis serukan adalah firman Tuhan. Bukankah dia berfirman, walaupun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Bahkan dia berkata bahwa jikalau Yesus di pihak kamu, siapakah yang bisa melawan kamu? Kalau dia sudah menjadi pembela bagi kamu, maka tidak ada yang bisa menghukum kamu. Hati-hati saudara, ya, hati-hati. Itu adalah jebakan iblis. Dia berusaha membuat kita bingung, ya. Sementara firman Allah juga berkata dalam Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai dengan yang ke-6, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin diperbaharui sekali lagi sedemikian, sehingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka, dan menghinanya di muka umum. Saudara, dia buat ada kontradiksi, ada peperangan ayat satu dengan ayat lainnya supaya kita bingung, saudara. Dan kemudian kita akan memilih sesuatu yang lebih masuk akal, yang sesuatu yang dapat kita terima. Sehingga saudara, ada orang takut kepada Tuhan. Orang takut, tetapi takut kepada nama Tuhan, tapi tidak meninggalkan kejahatan. Saudara, haleluya. Sekali lagi Yesus berkata, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Kalau iblis coba tawarkan itu kepada kita, supaya kita menjatuhkan diri keluar dari kesucian, karena Yesus pasti mengampuni kita, menguduskan kita. Hati-hati, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Sekalipun Allah sanggup melakukannya, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Kata mencobai dalam kamus bahasa Indonesia itu berarti mencoba berkali-kali. Galatia pasal yang ke-5 ayat 13 berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kita harus mati terhadap dosa dan hidup dalam kebenaran. Maka kita tidak akan hidup dalam keinginan-keinginan daging. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, sebagai umat Allah, mengerti bahwa ini adalah merupakan strategi iblis dalam kehidupan kita, maka dengan demikian kita tidak akan pernah mengikuti apa yang menjadi rencana-rencana iblis. Kita akan tetap tinggal dalam kesucian. Kita akan tetap tinggal dalam kekudusan. Dan tidak ada kesucian dan kekudusan yang didapati tanpa kematian terhadap dosa-dosa. Kita harus mati terhadap dosa-dosa kita, dan kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian, maka Allah akan mendemonstrasikan kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita, untuk selalu menjaga, untuk menyertai kehidupan kita dalam peperangan iman kita. You are strong.